Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria guys dari Bang Sahar. Assalamualaikum Min. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu Min. Amin. Makasih banyak ya Bang Sahar. Dari Bang Asyarnas. Bro, Banjarmasin Kalsel hadir terus. Terima kasih juga Bro Asyar. Semoga yang sudah Saweria dan support Mimin diberikan kesehatan sekeluarganya dan panjang rezekinya ya. Amin. Luo Feng memperhitungkan langkah selanjutnya dengan hati-hati. Kaisar Yanzhu mungkin tidak menganggapku apa-apa. Dari sudut pandangnya, aku hanyalah seorang jenius dari planet ini. Hanya saja dia tidak ingin menghabisiku, karena dia sudah menduganya. Baik Dylan maupun aku telah membuka siaran dengan jaringan alam semesta virtual. Saat dia bergerak, perusahaan alam semesta virtual akan memiliki bukti lengkap. Dia akan mendapatkan masalah yang besar. Namun, dia punya ayah yang kuat. Bahkan jika dia ingin menghabisiku, dia paling-paling hanya akan dihukum berat. Mereka yang lemah ditakdirkan untuk diganggu. Jika Luo Feng berada di level puncak penguasa sektor, dia akan mampu menghabisi makhluk Undying pejabat dan bertarung melawan Undying tingkat kaisar. Hanya ada dua jalan, pilih satu, teriak Yanzhu. Luo Feng merenung. Kaisar Yanzhu menggunakan manusia bumi sebagai sandera. Bukankah itu terlalu rendahan? Aku memintamu untuk memilih. Tekanan Yanzhu berdesir kemana-mana. Itu menekan Luo Feng. Dia jelas sedang mengamuk. Kalau begitu aku akan bicara dengan jujur. Luo Feng menatap Yanzhu. Baru saja hari ini, kesatria abadi dari Dojo Kapak Besar menghubungiku melalui jaringan alam semesta virtual untuk membeli galaksi Bima Sakti. Melawannya, meskipun awalnya aku menolak, tekanannya terlalu mengerikan, makanya akhirnya aku menyerah. Wajah tampan Yanzhu dipenuhi dengan keterkejutan. Semua orang di sekitar termasuk 6 makhluk Undying setingkat kaisar, semuanya terkejut mendengar nama itu. Luo Feng berkata dengan acuh tak acuh, karena dia sedang dalam perjalanan ke sini. Saat kita bertemu langsung, dia akan menyerahkan harta karun kepadaku. Hanya dengan begitu transaksi akan sepenuhnya selesai. Meskipun belum ditransfer, aku sudah memiliki perjanjian dengannya. Aku pasti tidak akan menentangnya. Kaisar Yanzhu, kamu bisa pergi mencarinya dan jika dia setuju, aku tentu tidak akan keberatan. Kamu berbohong. Mata Yanzhu berkilat. Kesatria abadi adalah serigala penyendiri. Dia tidak memiliki sekte. Meskipun dia adalah anggota tingkat atas dari Dojo Kapak Besar, dia tidak memiliki banyak bantuan. Namun, pengaruh ayahku dalam Dojo Kapak Besar sangat besar. Dengan hak atas bumi di tangannya, selama itu dilakukan secara sah, kesatria abadi itu tidak akan dapat melakukan apapun. Yanzhu melihat Luo Feng duduk. Matanya sedikit berkedut saat dia berkata, aku tahu kamu tidak takut karena dukunganmu, dan aku tahu kamu melakukan siaran alam semesta virtual. Namun, aku juga tidak bodoh. Aku tidak akan bergerak langsung padamu. Namun, sejujurnya bahkan jika aku tidak melakukan secara pribadi, aku bisa membiarkan orang lain melakukannya. Aku punya 3 budak Undying lainnya di luar angkasa di atas bumi, dan mereka adalah budak jiwaku. Aku hanya perlu membuat salah satu dari mereka menghabisimu. Sedangkan untuk pengawalmu Dylan, aku akan meminta orang lain untuk mengikatnya dengan paksa. Dia bahkan tidak akan bisa membantumu. Dan ketika itu terjadi, kamu akan mati. Semua hak atas galaksi Bima Sakti akan diberikan kepada putramu. Dan tentu saja, aku punya cara untuk membuat putramu menyerahkannya kepadaku. Selama kamu mati, tanpa status anggota wilayah primal perusahaan alam semesta virtual sebagai pelindungmu, apakah putramu berani menentangku? Mengenai kesatria abadi, dia masih akan membutuhkan setidaknya 3 hingga 5 hari untuk sampai ke sini.
Luo Feng duduk di bangku batu, namun ia telah lama mengirimkan seutas kesadarannya ke jaringan alam semesta virtual. Saat siaran langsung, dia segera menulis surat. Luo Feng dengan cepat menulis surat itu melalui pikirannya dan mengirimkannya kepada Kesatria 9 Pedang. Kompetisi jeniusnya diselenggarakan oleh Kesatria 9 Pedang. Dia adalah salah satu bawahannya. Jika dia mengirimkannya kepada pemimpin istana Tianxi, itu akan menjadi tindakan yang keterlaluan, karena dia hanya memberikan sedikit petunjuk saat itu. Selain itu, dia hanya tahu nomor kontak salah satu bawahannya. Dia tidak tahu nomor pemimpin istana Tianxi. Di sisi lain, Yanshu berkata, serahkan hak milik galaksi Bima Sakti sekarang juga, dan setidaknya kamu akan tetap hidup. Bahkan jika itu sulit di masa depan, saat posisimu naik, itu akan baik-baik saja. Jika kamu tidak setuju, maka kamu akan mati sekarang, dan seluruh populasi manusia di bumi akan mati bersamamu. Cepatlah dan pilih. Tepat saat Yanshu mengatakan hal itu, energi abadi yang kuat melanda seluruh planet. Yanshu dan makhluk andaing tingkat kaisar lainnya, serta 12 makhluk andaing tingkat pejabat semuanya terkejut. Seorang andaing telah datang. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Pasukan kesatria lainnya akan membutuhkan setidaknya 3-5 hari lagi. Ekspresi Yanshu berubah. Sebuah siluet muncul di dalam halaman. Hanya teleportasinya saja telah membuat 6 makhluk andaing tingkat kaisar terkejut. Mereka yang memiliki teleportasi jelas bukan makhluk andaing biasa. Dari 6 kaisar di sana, hanya satu yang bisa melakukannya. Jelas betapa langkanya hal itu. Luo Feng juga terkejut melihat kemunculan orang ini. Pria itu adalah pria besar yang bisa dikatakan tinggi dan tegap. Tingginya lebih dari 3 meter dan memiliki 2 tanduk merah darah di dahinya. Nafsu darahnya yang tak berbentuk menyelimuti seluruh area. Energinya menekan Yanshu dan yang lainnya. Salam guru, Dilan membungkuk hormat. Kaisar haus darah, Tijun. Yanshu dan makhluk andaing tingkat kaisar lainnya mengubah ekspresi mereka. Semuanya meneriakkan nama itu. Klan nama Kang adalah salah satu ras manusia yang kuat. Meskipun jumlah mereka sedikit, mereka sangat ahli dalam pertempuran. Dan Kaisar Haus Darah adalah salah satu dari 3 makhluk absolut teratas dari seluruh klan itu. Dalam hal reputasi, dia bahkan lebih terkenal daripada gurunya Kaisar Sejatian. Dia telah membantai banyak orang demi namanya. Di bawah tekanan tak berwujudnya, mata emas Kaisar Haus Darah menyapu Kaisar Yanzu dan makhluk andaing setingkat kaisar lainnya. Dia langsung mengejutkan keenamnya. Junior, dia menatap Luo Feng dan tersenyum. Luo Feng terkejut sekaligus senang. Di samping itu, Dilan menyampaikan, "Yang mulia, ketika guru besar memintaku untuk melindungimu, dia sebenarnya memiliki kartu andalan. Karena ketika kamu menghadapi bahaya besar yang bahkan tidak dapat aku tangani, aku dapat memanggil guruku. Sebagai muridnya, aku tentu saja membawa salah satu penandanya." Luo Feng sangat gembira. Kaisar Haus Darah menatap juniornya. "Tenang saja, dengan aku di sini, dojo kapak besar tidak akan bisa berbuat apa-apa padamu. Aku sudah mengatur agar temanku Kaisar Tembok Besi menunggu di titik teleportasi ke-9 di wilayah Purba. Aku membawa penandanya. Kamu harus memberitahu Kesatria 9 Pedang. Bagaimanapun juga, kamu berada di bawahnya. Dia pasti akan mengurus masalah ini." "Aku sudah melapor," jawab Luo Feng. "Aku tidak menyangka Tijun akan datang," Yanshu mengejek. Kaisar Haus Darah berkata, "Ini rumah juniorku. Mengapa kamu dan orang-orang dojo kapak besar datang? Tidak peduli apa, ini tetap rumah anggota inti perusahaan alam semesta virtual kita." Orang tua berambut giok tiba-tiba berteriak, "Kaisar Haus Darah, ada 6 orang di sini. Jangan berani-beraninya bersikap sombong." Kaisar Haus Darah meliriknya. "Maksudmu, dengan kalian berenam bersama-sama, apakah kalian bisa mengalahkanku?" Meskipun reputasinya lebih tinggi dari gurunya, kekuatannya masih sedikit lebih lemah. Namun, dia masih seorang andaing kaisar yang pemberani dan kuat. Di dalam halaman yang hancur, kedua belah pihak saling berhadapan.
energi Kaisar Haus Darah menekan Yanshu dan yang lainnya. Adegan ini membuat Lo Feng sangat bersemangat. Ini adalah pertarungan sesungguhnya antara yang kuat. Satu orang mengancam sekelompok makhluk undying lainnya. Jika dia bisa mencapai level ini, itu akan sungguh luar biasa. Kalian semua sebaiknya pergi saja, kata Kaisar Haus Darah dengan santai. Aku diperintahkan oleh ayahku di sini. Bagaimana aku bisa pergi begitu saja? Ekspresi Yanshu tampak buruk. Tijun, jangan memaksaku. Bahkan jika aku tidak sanggup, aku mungkin akan menggunakan kartu andalanku. Bahkan jika itu tidak dapat menghabisimu, itu pasti akan membuat tubuhmu terluka parah. Apakah benar? Kaisar Haus Darah menatapnya dengan dingin. Kaisar Haus Darah tiba-tiba memicu salah satu cincin dunia di tubuhnya, menyebarkan energi dunia ke Lo Feng, ingin menempatkannya di dalamnya. Kita sudah di sini, jangan pernah berpikir untuk menempatkannya di duniamu. Yanshu tersenyum dingin. Jika bukan karena Lo Feng dan Dylan, dia tidak akan peduli tentang apapun dan bertarung melawan 6 kaisar. Namun, sekarang dengan tatapan tajam mereka, dia tidak bisa menahan Lo Feng di dunianya. Kaisar Haus Darah meraung dengan lambaian tangan. Cakram emas besar muncul dengan diameter sekitar 1000 meter. Bersamaan dengan itu, cakram emas ini mengeluarkan 2 lengan besar yang mencengkeram Lo Feng dan Dylan dengan satu lengan. Yang lain bertindak sebagai perisai terhadap serangan musuh. Tangkap Lo Feng, Yanshu meraung. 6 makhluk undying tingkat kaisar menyerang Kaisar Haus Darah secara bersamaan. 12 makhluk undying tingkat pejabat lainnya, mereka menyerbu Lo Feng dan Dylan. Gunakan teknik jiwa untuk menembus pertahanan kapal dan kendalikan Lo Feng. Yanshu berkomunikasi dengan mendesak. Kaisar Haus Darah tertawa keras sambil melesat ke atas menuju angkasa juga. Yanshu dan kaisar lainnya semuanya mengikuti keluar angkasa. Pada saat ini, wilayah utama pegunungan Yuxiang di alam semesta virtual, yaitu di Villa Lo Feng. Lo Feng duduk di ruang kerjanya menunggu jawaban Kesatria 9 Pedang. Lo Feng, ada permintaan panggilan. Ini nomor Kesatria 9 Pedang, teriak Babata dengan penuh semangat. Sebuah layar segera muncul dan di atasnya ada siluet Tuan Kesatria. Lo Feng membungkuk hormat. Aku sudah tahu, tetapi orang-orang yang aku kirim akan memerlukan waktu yang lama untuk sampai ke bumi, kata Kesatria 9 Pedang. Panggilan terputus di alam semesta virtual Pulau Guntur, di dalam istana Kesatria 9 Pedang. Di bawahnya terdapat kelompok besar makhluk undying, bahkan yang terlemah pun berada pada level pejabat. Kesatria 9 Pedang itu menatap ke bawah dan memberi perintah. Dojo Kapak Besar telah mengirim orang untuk menyerang rumah bawahanku Lo Feng. Sekarang, kalian semua segera menuju ke titik teleportasi ke-9 dan bertemu dengan Kaisar Tembok Besi. Setelah itu, kalian akan berteleportasi ke bumi. Ingat, lindungi nyawa Lo Feng. Di sisi lain, 12 makhluk undying tingkat pejabat mengelilingi kapal cakram emas besar, menyerang Lo Feng dan Dylan yang bersembunyi di dalamnya. Gunakan serangan jiwa langsung melalui kapal terhadap Lo Feng. Jangan pedulikan hal lain, singkirkan dia. Yanshu berkomunikasi dengan mereka. Jangan pernah biarkan Dylan itu menahan Lo Feng di dunianya. Saat dia memasuki dunia Dylan, tidak akan ada artinya dalam pertempuran ini. Di dalam kapal, sebuah suara terdengar. Tenang saja, kalian berdua ada di tubuhku. Mereka tidak bisa masuk. Namun kalian harus memblokir serangan jiwa mereka. Serahkan saja padaku untuk memblokir serangan jiwa, Dylan menegaskan. Meskipun tidak terlihat, Lo Feng bisa merasakan energi abadi menyerang berulang kali. Bajingan-bajingan ini terus menyebarkan energi duniaku. Yang mulia, aku tidak punya cara untuk menahanmu di duniaku. Wajah Dylan panik. Mereka membidikmu langsung, dan dari kelihatannya mereka ingin menghabisimu. Lo Feng terkejut. Dylan, bisakah kamu menahannya? Itu menghabiskan banyak energi. Dylan menjawab, ekspresinya berat. Untungnya aku ahli dalam serangan dan pertahanan jiwa. Ditambah lagi, dinding ruang ini memiliki efek melemahkan serangan mereka. Aku bisa menahannya untuk sementara waktu.
Dilan, tunggu sebentar. Orang-orang dari Kesatria 9 Pedang akan segera tiba. Lo Fong memberitahu. Sebuah ledakan dari luar kapal terdengar di angkasa. Meskipun 12 makhluk andeng tingkat pejabat sudah tahu bahwa kapal ini telah menyatu dengan makhluk logam, mereka tetap waspada dan menjaga jarak. Namun, saat mereka terbang dan melepaskan serangan jiwa mereka berulang kali tanpa hasil, mereka menjadi semakin putus asa. Semakin jauh mereka, semakin lemah serangan jiwa mereka. Oleh karena itu, ke-12 orang itu perlahan mendekat dalam keputusasaan. Dan tepat sebelum itu, sangat tiba-tiba, kapal cakram emas gelap yang tampak kokoh dan kuat itu tiba-tiba mengeluarkan lengan logam besar. Itu secepat kilat, lebih cepat dari kecepatan serangan makhluk Undying tingkat kaisar. Dengan gemuruh, satu Undying meledak. 11 makhluk lainnya terkejut. Melalui simulator eksternal, Lo Fong dan Dilan melihat semuanya dengan jelas. Sungguh kapal yang kuat. Lo Fong memuji kekokohan kapal itu. Kapal ini adalah kapal kelas F9 yang telah menyatu dengan makhluk hidup dari logam. Dalam hal pertahanan, kapal ini sangat kuat dan makhluk hidup dari logam membuatnya semakin istimewa. Sama seperti jika gunung logam tiba-tiba menjadi makhluk hidup, konstruksi kehidupannya pasti akan sangat berbeda dari makhluk hidup dari daging dan darah. Di sisi lain, Yanshu dan 5 makhluk andeng tingkat kaisar lainnya merasa khawatir. Yanshu, mereka bahkan tidak bisa melukai Lo Fong. Sebaiknya kamu menyerah saja. Kaisar haus darah tertawa dan mengayunkan bilah pedang berbentuk aneh. Dia bertarung dengan ke-6 orang itu lagi. Ruang di sekitarnya terkoyak. Setiap kali pulih, ia teriris lagi. Yanshu menangkis serangan pedang itu dan langsung terdorong mundur ratusan ribu kilometer, menyemburkan darah keemasan. Kita berenam melawan Kaisar haus darah, tetapi kita masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pada saat ini, kapal cakram emas yang jauh itu tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan. Bersamaan dengan cahaya keemasan itu, tekanan yang luar biasa besar menyebar kemana-mana. Kekuatan gelombang ini seketika menutupi area sekitar 10 juta kilometer. Bahkan Yanshu dan yang lainnya yang sedang bertempur pun berhenti. Ini teleportasi negara dewa. Ekspresi Yanshu pucat pasi. Bayangan-bayangan kabur semuanya memancarkan tekanan yang mengerikan. Berkumpul bersama, mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Meskipun dia berada lebih dari 1 juta kilometer jauhnya, Yanshu masih menggigil di dalam hati. Lo Fong menatap bayangan-bayangan yang muncul. Dia benar-benar terpana. Hanya dengan pandangan sekilas jumlahnya sedikitnya 1000 Undying dipimpin oleh seorang wanita berbaju besi gio yang menghunus 2 bilah pedang. Sementara energi dinginnya menyebar kemana-mana. Dia menatap Lo Fong. Aku di sini atas perintah Tuan Kesatria untuk melindungimu. Terima kasih Kesatria, terima kasih semuanya. Lo Fong membungkuk hormat di udara. Wanita itu meraung dingin. Kaisar Yanshu, Lo Fong adalah anggota perusahaan alam semesta virtual kami. Apa hakmu, Dojo Kapak Besar, untuk menyerang anggota kami? Ekspresi Yanshu tampak jelek. Dia mengusap darah di bibirnya dan mendengus dingin. Tangkap Kaisar Yanshu, perintah wanita itu. Seketika 20 makhluk Undying tingkat kaisar melintas seperti kilat. Hal ini membuat Yanshu dan kaisar lainnya semua mengubah ekspresi mereka. Perusahaan alam semesta virtual dan Dojo Kapak Besar, keduanya adalah raksasa manusia. Mereka sering bertengkar kecil, namun tindakan Yanshu hari ini telah membuatnya akan benar-benar ditangkap. Bahkan Dojo Kapak Besar akan merasa sulit untuk menyelamatkannya. Dan begitu dia tertangkap, itu akan menjadi penghinaan yang sesungguhnya. Enyahlah, mata Yanshu berbinar-binar karena kegilaan. Dia melolong dengan ganas, dan ukiran kuno di dahinya menyala. Ada riak-riak di angkasa, dan tekanan yang mengerikan turun, hampir seperti seekor naga yang turun ke semut-semut yang tak terhitung jumlahnya. Ayah, Yanshu berbalik dan berteriak kegirangan. Kesatria Shiho, Lo Fong mengedipkan matanya dan menoleh. Di angkasa yang jauh, sosok agung berdiri di sana. Tubuhnya kabur, dikelilingi oleh api hitam yang menyebar sejauh 1 juta kilometer. Jika bumi menyentuh api ini, bumi akan langsung berubah menjadi abu. Bahkan ruang di sekitarnya terbakar menjadi aliran partikel.
Lo Feng dapat merasakan perasaan ini dengan jelas. Makhluk yang samar-samar itu berada di dalam inti api hitam yang membakar lebih panas dari matahari. Dia tak terkalahkan. Lo Feng bergumam. Selama lebih dari 1 triliun tahun, makhluk ini tak terkalahkan dan menakutkan. Api hitam itu mengingatkanku pada 9 planet hitam yang terbakar dengan api hitam yang ditunjukkan oleh pemimpin Istana Tianxi kepadaku. Membandingkan pemimpin Istana Tianxi dengan Ksatria Sihu, pemimpin Istana Tianxi lebih terkendali. Dia mungkin tidak ingin menindas Lo Feng. Oleh karena itu, dia lebih mengendalikan kekuatannya. Namun, Ksatria Sihu terbakar dengan api hitam di area seluas jutaan kilometer. Ia melepaskan seluruh kekuatannya. Salam Ksatria Sihu. Wanita berbaju Shirakyo itu membungkuk hormat, diikuti oleh pasukannya. Lo Feng dan Dylan juga ikut membungkuk. Kamu lebih suka menggunakan keterampilan terlarang daripada mencariku. Makhluk agung di dalam api hitam itu berkata dengan perasaan marah. Jika kamu berlatih dengan baik, kamu pasti sudah lama mencapai tingkatan untuk mengendalikan harta karun itu. Maka kamu tidak akan takut pada makhluk anding tingkat kaisar manapun. Yanshu membungkuk hormat, tidak berani berkata apa-apa lagi. Makhluk agung itu menatap ke arah pasukan. Suaranya bergemuruh di benak mereka. Jet! Jet memberi sam pada Ksatria Sihu. Wanita berbaju Shirakyo, pemimpin pasukan, menjawab dengan hormat. Ksatria Sihu meraung di tengah kobaran api hitam. Apakah kamu memerintahkan penangkapan putraku? Jet berkata, aku di sini atas perintah Ksatria untuk melindungi Lo Feng, dan Yanshu membawa orang untuk menghabisinya. Tidak peduli apapun, Lo Feng masih merupakan anggota inti perusahaan alam semesta virtual kita. Hukuman apapun harus diberikan oleh perusahaan itu sendiri. Tindakan Yanshu, dia telah melampaui batas. Oleh karena itu, aku ingin menangkapnya dan membawanya pada Tuan Ksatria 9 Pedang. Yanshu adalah anakku. Hukuman apapun akan kulakukan, bukan Ksatria 9 Pedang. Suara Ksatria Sihu menggelegar bagai guntur. Lo Feng melihat ke arah lebih dari 1000 makhluk undying bersama dengan Dylan dan Kaisar Haus Darah. Semuanya meringkis kesakitan. Hanya saja dia tidak terpengaruh. Mungkin karena aku terlalu lemah. Saat benda itu mengenaiku, aku mungkin akan langsung mati. Jadi dia tidak menargetkanku, pikir Lo Feng. Melihat seluruh pasukan meringis kesakitan, Yanshu dan kelompoknya merasa puas. Anggap ini sebagai hukuman, Ksatria Sihu berkata dengan dingin. Ingat, jangan pernah tidak menghormati ksatria manapun. Jet hanya bisa menundukkan kepalanya dan membungkuk hormat. Lagi pula, dalam hal kekuatan, Ksatria Sihu bahkan lebih kuat dari Ksatria 9 Pedang. Dia melayang di tengah api hitam, lalu tatapannya jatuh pada Lo Feng. Suaranya menjadi lebih penuh kasih sayang. Apakah kamu Lo Feng? Ksatria Sihu, seorang jenius di antara para jenius sejati. Dia tidak perlu repot-repot dengan makhluk-makhluk kecil seperti itu. Namun dia berbicara dengan nada yang begitu lembut kepada Lo Feng. Lo Feng tertegun dan bereaksi cepat sambil membungkuk hormat. Suara Ksatria Sihu tampaknya tidak mengandung amarah. Yang ada hanyalah kasih sayang. Aku telah meminta anakku untuk datang berbicara kepadamu tentang penjualan hak atas tanah. Aku tidak menyangka anakku yang tidak berguna ini akan membuat kekacauan seperti itu. Lo Feng mengedipkan matanya. Kaisar Giok dan makhluk undying lainnya semuanya terdiam. Kemanjaan Sihu terhadap putranya sudah tersohor di seluruh dunia. Namun hari ini, dia bersikap sopan kepada seorang penguasa wilayah kecil dan bersikap galak terhadap putranya sendiri. Ini tidak dapat dipercaya. Lo Feng mungkin seorang jenius langka dari 10.000 era. Namun bahkan seorang jenius langka dari 10 juta tahun tidak akan diperlakukan seperti itu. Lo Feng, aku akan bicara langsung denganmu. Apakah kamu bersedia menjual tanah kepadaku? Ksatria Sihu tersenyum pada Lo Feng. Apapun syaratnya, bicara saja. Tuan Ksatria, Lo Feng berkata dengan hormat. Bumi adalah rumahku dan semua manusia di bumi. Apapun yang terjadi, aku tidak akan rela menjualnya. Lo Feng telah memahami situasinya. Ksatria 9 Pedang sudah turun tangan. Artinya masalah ini sudah menjadi pertikaian antara dua Leviathan. Ksatria Sihu tidak akan bergerak melawannya.
Tempat kelahiran suatu ras. Kesatria Siho mengangguk. Sebagai tempat kelahiran, bumi memang istimewa bagimu. Aku tidak akan memaksamu. Kesatria Siho menoleh ke arah putranya. Kaisar Yanshu terkejut. Aku hanya memberimu hak untuk membeli tanah. Aku tidak pernah menyangka kamu akan melakukan hal sejauh ini. Jika Dylan tidak melindungi Lo Feng, apakah kamu akan menghabisinya? Suara serius Siho dipenuhi dengan amarah. Yanshu menatap ayahnya dengan curiga. Kamu tidak tahu kapan harus berhenti. Jika terus seperti ini, siapa tahu masalah besar apa yang akan kamu bawa. Kesatria Siho berkata dengan dingin. Sekarang aku menghukummu di penjara neraka bintang ke-9 selama 1000 era. Yanshu menatap dengan mata terbelalak. Lo Feng, Kaisar Haustara, Kaisar Gyo, Dylan dan lain-lain, mereka ikut tercengang. Oke guys, kok bisa ya Kesatria Siho itu mah justru baik pada Lo Feng? Emangnya ada apa sih? Mungkin bakalan terjawab di episode selanjutnya ya. Tapi ya teman-teman, gimana ya maksudnya ya? Kayak aduh, Lo Feng itu lagi di pihak serba salah teman-teman. Bumi sekarang jadi incaran orang-orang Universe Snack atau Universe Venerable ya. Nah, gimana selanjutnya? Apakah ada kesatria lain yang akan mengincar bumi lagi? Ditunggu di episode selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Sungguh membagongkan. Terima kasih.